Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Medina Ramadhan Tias, NIM 082125053001 dari S2 Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Di sini saya ingin membuat presentasi dan juga menyampaikannya mengenai perkembangan terbaru teknologi dan supporting biomaterial dalam bidang biomedical engineering sebagai hemostatic agent untuk perdarahan otak. Presentasi ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah Teknik Biomedik dan Aplikasi Klinis. Lalu untuk slide berikutnya, tingkat kejadian cedera otak traumatis diperkirakan akan menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan pada tahun 2030 dibandingkan dengan penyakit lainnya. Data cedera otak di Rumah Sakit Umum Broto Sutomo Indonesia menyatakan bahwa dari tahun 2009 hingga 2013, rata-rata penderita cedera otak adalah 1.178 kasus per tahun dengan angka kematian sebesar 6,71 hingga 11,22%. Sehingga data ini lebih tinggi daripada standar internasionalnya yang berkisar 3 hingga 8%. Selain itu, tingkat keparahan pasien cedera otak berat di Indonesia berkisar antara 25,13 hingga 37,14%. Nilai ini juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan literatur yang hanya sebesar 22%. Sehingga cedera otak traumatis ini dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada otak yang membuat darah keluar ke jaringan parenkim otak, ruang cerebrospinal di sekitar otak, atau kombinasi keduanya. Perdarahan otak yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan penurunan kesadaran, gagal nafas, hingga bahkan kematian. Berikut gambar adalah tampak tipe dari hemorrhage atau perdarahan otak, di mana terdapat epidermal hematoma yang perdarahannya terletak di lapisan epidural, lalu subdural hematoma itu perdarahannya terletak di daerah subdural, lalu subarachnoid dan juga intracerebral yang menyatakan letak dari perdarahan itu di otak. Kemudian pasien perdarahan otak dengan komplikasi berat harus segera mendapat perhatian dalam hal neurologi, seperti pengontrolan operasi pembedahan saraf kraniotomi. Kraniotomi ini adalah proses membuat lubang di tengkorak untuk melihat dan mengobati masalah yang terjadi. Selama kraniotomi, bahan hemostatik biasanya digunakan sebagai salah satu alat untuk mengontrol perdarahan. Untuk mencapai hemostasis dengan lebih cepat dan memastikan bidang operasi bersih adalah fungsi dari penggunaan hemostatic agent. Pemilihan agen hemostatik yang efektif sangat penting untuk mengurangi waktu operasi dan juga mencegah adanya komplikasi perdarahan tertunda. Penggunaan hemostatic agent ini terdapat dua jenis, yaitu biochemical hemostat, yaitu yang memberikan suatu zat-zat biokimia pada suatu jaringan yang rusak, di mana dia akan mengikat sel-sel darah merah sehingga membentuk suatu clotting di darah tersebut. Sedangkan yang tipe kedua adalah mechanical hemostat, di mana mechanical hemostat ini adalah menghentikan perdarahan dengan cara menekan luka sehingga luka tersebut tidak bisa keluar dengan lebih banyak lagi, dan juga penekanan ini membuat platelet yang tidak aktif akan aktif sehingga membentuk suatu clotting sama seperti biochemical hemostat. Nah, berikut adalah market dari hemostatic agent secara global, di mana pada tahun 2020 sebesar 3,8 billion dolar, lalu kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2028. Mengalami perkiraan peningkatan pada tahun 2028 yaitu sebesar 6,27 billion dolar, di mana pasar market untuk hemostatic agent ini cukup besar untuk beberapa tahun kemudian, karena diperkirakan bahwa pada tahun 2030 perdarahan otak ini merupakan suatu penyebab cedera di trauma di otak merupakan suatu penyebab kematian yang paling utama di negara-negara secara global, terutama di Indonesia sendiri yang merupakan berdasarkan merupakan daerah negara berkembang, menunjukkan bahwa agen hemostatik ini
memiliki market pasar yang besar. Sedangkan untuk perusahaan hemostatic agent sendiri, 10 perusahaan besar dapat diamati seperti Baxter, lalu Bard, dan juga lain-lainnya merupakan perusahaan yang adanya adalah dari luar negeri atau dari luar Indonesia sendiri. Sehingga Indonesia ini hingga sampai saat ini untuk hemostatic agent yang digunakan selama operasi bedah saraf masih menggunakan produk-produk luar, sehingga dokter-dokter di rumah sakit yang memiliki bedah saraf biasanya menggunakan agen hemostatik yang masih produk dari luar, dan belum ada produk dari Indonesia sendiri yang digunakan selama operasi bedah saraf. Lalu ini merupakan salah satu wadah untuk teknik biomedis untuk membentuk suatu hemostatic agent. Karena teknik biomedik ini sendiri menerapkan keilmuan listrik, mekanik, kimia, optik, dan prinsip rekayasa lainnya untuk memahami, memodifikasi, atau mengendalikan sistem biologis, serta merancang dan membuat produk yang dapat memantau fungsi fisiologis, serta membantu diagnosis dan pengobatan pasien. Dapat diamati bahwa hal yang termasuk dalam biomedical engineering salah satu contohnya adalah biomaterial. Menurut Bronzino pada tahun 2006. Teknik biomedis ini sendiri adalah cabang teknik interdisipliner yang mencakup penelitian, pengembangan, implementasi, dan pengoperasian. Penggunaan rekayasa biomedis dapat mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan sistem perawatan kesehatan saat ini. Akibatnya, bidang teknik biomedis ini menawarkan harapan untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi dengan biaya yang masuk akal. Selain itu, teknik biomedis dapat menyediakan alat dan teknik untuk membuat sistem perawatan kesehatan lebih efektif dan efisien dalam prosesnya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknik biomedis harus memahami komponen dasar tubuh dan fungsinya. Anatomi mengacu pada internal dan eksternal struktur tubuh dan hubungan fisiknya, sedangkan fisiologi mengacu pada fungsi dari struktur tersebut. Anatomi dan fisiologi mempelajari struktur tubuh dari sel, jaringan, hingga ke arah organ. Pemahaman mengenai mekanisme biologis jaringan untuk rekayasa biomedis berfungsi untuk mengganti jaringan rusak pada tubuh. Biomaterial seperti dari The World of Biomedical Engineering dari tahun 2006 menyatakan bahwa biomaterial adalah salah satu perangkat medis yang bertujuan untuk berinteraksi dengan sistem biologis dan tidak menghalangi regenerasi dari suatu jaringan. Dapat dilihat pada gambar tersebut adalah penggunaan biomaterial terjadi ketika terdapat gangguan kontinuitas anatomi jaringan sehingga terjadinya luka pada area tersebut. Tubuh memiliki respon penyembuhan luka yang sangat beragam yang dapat segera dipicu oleh luka setelah penggunaan biomaterial. Dari perspektif interaksi jaringan biomaterial, 4 fase yang tumpang tindih akan selalu terjadi. Fase tersebut dapat diamati pada gambar ini, di mana 4 fase penyembuhan luka yang saling bergantung adalah hemostasis, peradangan, proliferasi, dan remodeling jaringan. Untuk yang poin ke A menunjukkan adanya lembaran protein kepaduan permukaan biomaterial akibat adanya interaksi seluler dengan adanya penambahan biomaterial. Kemudian pada poin B menunjukkan adanya hemostasis yang disertai dengan pembentukan bekuan darah atau blood clot akibat adanya datangnya platelet di daerah yang mengalami luka. Lalu pada poin ke C menunjukkan adanya sel darah yang ditemukan di area luka dan sel inflamasi lainnya untuk memproses biomaterial asing dan perbaikan bahan yang berdekatan, di mana terdapat datangnya makrofag, T-sel, eosinofil, dan monosit, serta TGF-beta yang merupakan salah satu golongan dari sistem imun. Kemudian yang pada poin D menunjukkan adanya jaringan asli yang melindungi dirinya sendiri dari biomaterial asing melalui enkapsulasi dengan jaringan fibrosa. Maka biomaterial yang paling menjanjikan untuk pemeliharaan hemostasis adalah hidrogel. Jenis ini dapat menyerap air dengan baik dan juga fleksibel, sehingga hidrogel ini dapat meningkatkan hemostasis secara lokal karena mampu beradaptasi dengan lingkungan luka.
Hidrogel yang berskala mikro dapat menyerap air dengan cepat serta mengumpulkan sel darah merah dan trombosit untuk membentuk penghalang. Agen hemostatik ideal tidak hanya cepat mengontrol perdarahan masif dari arteri besar vena dan organ visceral, tetapi juga memiliki sifat biokompatibilitas yang baik, mudah digunakan, ringan, stabil, dan juga murah. Biometra yang paling banyak digunakan untuk hemostatic agent yaitu ada kitosan dan juga gelatin. Kitosan ini merupakan salah satu golongan polimer alam yang banyak digunakan dalam dunia medis karena kitosan ini bersifat biokompatibel terhadap tubuh serta non-toksik. Kitosan ini mampu membentuk gugus kationik yang dapat berinteraksi dengan anion pada sel darah merah yang dapat menginduksi agregasi dari trombosit yang merupakan salah satu awal mula terjadinya blood clotting. Kemudian kitosan ini memiliki sifat kelemahan di mana dia rentan terdegradasi karena kurang stabil dalam media akuatik. Sehingga untuk aplikasi sebagai hemostatic agent, kitosan ini perlu ditambahkan oleh suatu bahan lain untuk dapat memperkuat mekaniknya. Sehingga biasanya kitosan akan digabung dengan gelatin. Gelatin ini juga salah satu polimer alam yang dapat berubah menjadi gel dengan kapasitas yang besar untuk menahan air yang baik, di mana 5 hingga 10 kali berat aslinya. Gelatin ini mudah larut dalam air sehingga sering dicampurkan dengan polimer alam untuk meningkatkan stabilitas kimia dan juga sifat mekanik dari polimer yang dicampurkan atau dari polimer yang dibentuk menjadi komposit dengan gelatin. Sehingga untuk hemostatic agent bahan yang paling sering digunakan adalah pencampuran antara kitosan dan juga gelatin karena kedua bahan ini merupakan polimer alam yang dalam tubuh pun tidak akan ditolak serta dapat terdegradasi secara sendirinya tanpa menimbulkan efek toksik pada tubuh yang menggunakan. Karena terutama hemostatic agent ini harus dipastikan tidak toksik karena dia penggunaannya adalah bersentuhan langsung dengan darah, yang dimana darah adalah salah satu sel yang mengalirkan material dalam tubuh ke dalam seluruh organ yang ada di dalam tubuh. Lalu sebelumnya pada penelitian Lan et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa sponge dari kitosan gelatin dapat dijadikan sebagai kandidat agen hemostatik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kitosan gelatin lebih baik dalam menyerap cairan dan agregasi trombosit daripada kitosan dan juga sponge gelatin secara terpisah. Hal ini terjadi akibat sponge kitosan gelatin ini yang berstruktur berpori 3 dimensi, sehingga dapat memberikan porus untuk sel darah merah masuk ke dalam struktur agen hemostatiknya. Lalu uji sitotoksisitas menunjukkan bahwa sponge kitosan gelatin memiliki nilai viabilitas sel yang lebih tinggi dan juga tidak toksik. Lalu hasil temuan ini menunjukkan bahwa sponge kitosan gelatin berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai agen hemostatik untuk mengurangi perdarahan dalam operasi pembedahan. Lalu salah satu cara untuk mendapatkan struktur yang berpori pada hasil jadi hemostatic agent adalah menggunakan teknologi freeze drying. Berikut adalah skema dari alat freeze drying di mana terdapat thermal fluid, lalu ada chamber untuk menjaga suhunya, di mana suhunya bisa minus 50 hingga 60 derajat Celcius. Lalu ada refrigeration untuk menjaga sebagai pengatur suhunya. Kemudian ada ice condenser, di mana suhunya bisa hingga di bawah atau sama dengan minus 75%. Kemudian ada bantuan alat vakum untuk memvakum chamber agar pada daerah chamber ini tidak dalam kondisi yang vakum. Kemudian metode ini dapat mengendalikan pertumbuhan kristal es agar mendapatkan diameter pori yang diinginkan. Struktur pori ini merupakan replikasi dari jebakan kristal es dendrit. Metode freeze drying ini menghilangkan air dengan cara sublimasi kristal es bahan beku untuk meminimalkan waktu pengeringan. Sehingga penelitian tentang hemostatic agent di Indonesia ini dapat menjadi salah satu teknologi supporting dalam dunia klinis yang baru dan sesuai dengan bidang teknik biomedis. Hasil dari penelitian hemostatic agent ini
di Indonesia diharapkan menjadi salah satu usaha kemandirian Indonesia dalam mendesain dan memproduksi sendiri, walaupun untuk pengaplikasian secara klinisnya perlu proses dan juga kajian yang lebih lanjut sebelum diaplikasikan secara klinis, karena bahan hemostatic agent ini merupakan bahan yang perlu untuk diuji klinis ke manusia, sehingga memerlukan evaluasi yang cukup lama. Lalu, kemajuan ini perlu adanya kerjasama antara teknik biomedis sebagai pembuat hemostatic agent-nya, lalu dokter sebagai pengguna hemostatic agent-nya, kemudian industri sebagai pengkomersial hemostatic agent-nya, dan juga pemerintah sebagai pemberi izin edar dan juga memberi regulasi terhadap agen hemostatik yang akan dibuat di Indonesia. Sehingga mulainya penelitian mengenai hemostatic agent ini sendiri merupakan suatu kebutuhan di Indonesia, karena Indonesia sendiri dalam dunia medisnya memerlukan adanya hemostatic agent. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.